pagi semua. Baiklah, hari ini kita akan masuk ke materi kita mengenai perilaku dan tindakan konflik yang muncul dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, konflik biasa terjadi dalam kehidupan masyarakat. Itu baik antara dua orang ataupun lebih, atau antara organisasi ataupun antara pemerintahan, suku, budaya, semuanya bisa terjadi konflik. Nah, pertama-tama kita harus paham dulu apa itu konflik. Konflik itu artinya hal yang saling bertentangan atau ketidaksesuaian atau perkelahian. Biasanya itu terjadi antara masyarakat ya, antara individu, masyarakat, kelompok. Itu wajar terjadi dan saya rasa sudah tidak lazim lagi kita dengar karena sering terjadi di kehidupan kita sehari-hari. Kita dengan orang tua kita aja bisa terjadi konflik ya, walaupun tidak menyebabkan hal yang fatal, cuman konflik kecil aja itu termasuk konflik, ya nggak sih? Nah, konflik timbul di mana saja, kapan saja, dan siapa saja sejak adanya manusia. Nah, konflik itu muncul sejak adanya kehidupan manusia. Ya, karena yang sering mengalami konflik itu setiap pribadi manusia ya, walaupun makhluk hidup lainnya juga mengalami konflik. Cuman kan pada dasarnya manusia yang paling terkenal dengan konfliknya, ya kan? Sumber-sumber konflik. Nah, sumber konflik itu bisa dari komunikasi, hubungan pribadi, atau struktur organisasi. Nah, dari komunikasi merupakan bagian dari permasalahan atau konflik dalam berbagai kehidupan manusia, baik dalam dunia kerja maupun dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi konflik ini paling banyak terjadi dalam komunikasi ya. Ya, misalnya kayak saya nih, saya menyampaikan, mungkin saya sebenarnya ingin memberikan saran yang lebih baik kepada Anda, tapi Anda tidak terima dengan saran saya. Jadi istilahnya kita bertentangan, apa yang saya katakan tidak sesuai dengan yang Anda inginkan. Nah, misalnya kita ambil contohnya itu seperti salah pengertian kalimat. Nah, salah pengertian kalimat itu bisa kita cerna di kehidupan kita sehari-hari. Nah, di pertemanan, pergaulan, itu biasanya kita berkomunikasi ya tergantung tempat kita dan posisi kita masing-masing. Mungkin kadang kita menyampaikan hal yang baik, cuman mereka mencerna dari sisi yang negatif, yang tidak baik gitu ya kan. Nah, jadi salah pengertian kalimat ini sangat lazim ya, sangat tidak lazim di kehidupan kita sehari-hari, karena yang namanya komunikasi, pastinya kita sehari-hari berkomunikasi ya, mungkin kalimat kita tidak sesuai dengan kalimat mereka ya. Contoh kecilnya seperti orang Nias dengan orang Batak. Nah, orang Nias yang kita ketahui rata-rata mereka ngomongnya lembut ya kan, kalimat mereka pastinya rata-rata mereka menyampaikan kalimat itu dengan lembut, kalem gitu. Beda dengan kita orang Batak. Kita orang Batak memang ya gaya ngomong kita juga udah, logatnya saja itu udah kayak udah mungkin bagi mereka itu keras, cuman bagi kita itu biasa aja karena kita sehari-hari ngomong seperti itu. Misalnya kita ngomong baik, misalnya manggil aja, ngapain kau situ, itu kan menurut kita tuh kalimat biasa aja kan, cuman bagi mereka orang Nias rata-rata mereka memikir itu kalimat yang nyeloteh, istilahnya kayak ngegas gitu bahasa kasarnya ya kan, kayak ya masa nanya aja kayak ngegas gitu kan ya. Kadang mungkin perkara kalimat yang sederhana bisa menyebabkan perselisihan yang fatal. Nah, bisa jadi kita jadi bentrok. Nah, perkelahian terjadi. Itu merupakan salah satu akibat awalnya karena konflik kalimat ya kan. Perkara kalimat kita yang kecil, cuman mereka mencernanya dari sisi mereka yang lembut, sementara kita memang biasa berbicara seperti itu. Nah, contoh kedua, bahasa yang sulit dimengerti. Nah, saya rasa mungkin jarang ya yang namanya orang memiliki bahasa yang susah dimengerti, cuman ya tergantung. Kadang misalnya orang kampung ya, di kampung mungkin bahasa mereka seperti orang Batak, bahasa mereka ya sehari-hari kamu pasti bahasa Batak karena mereka tinggal di daerah Batak. Seperti orang Karo, bahasa mereka sehari-hari pasti mereka memakai bahasa Karo karena mereka tinggal di daerah yang
sehari-hari ya orang Karo semua di sana, masyarakatnya masyarakat orang Karo semua, logatnya pasti seperti orang Karo, tidak mungkin seperti orang Batak kan, karena memang loyalitasnya atau mayoritasnya di sana ya orang Karo atau orang Batak gitu kan. Nah, jadi ketika kita pergi ke kota mungkin logat adat kita itu kebawa-bawa, jadi bahasa kita itu nggak jelas gitu, tidak susah dimengerti sama mereka. Mungkin karena kita jarang memakai bahasa Indonesia atau jarang kita biasakan memakai bahasa Indonesia, sehingga logat kita itu kebawa-bawa sampai kita ke kota gitu. Jadi orang lain mungkin mencernanya susah, sementara kita merasa ya itu kata kita tuh udah benar, cuman mereka mencernanya dengan bahasa yang susah dimengerti gitu. Jadi menyebabkan konflik. Mungkin tadi kita ngomongnya saya rasa saya ngomong itu udah benar, cuman dia mendengarkannya karena dia mungkin selama ini tinggal di kota, jadi mungkin logatnya tidak sesuai gitu kan, atau susah untuk dicernanya. Yang tadinya kita mungkin ngomongnya hal yang baik, bagi dia itu hal yang tidak baik gitu kan, jadi dia kayak merasa kesal atau emosi gitu. Nah, itu kan salah satu konflik yang kecil gara-gara bahasa kita yang susah dimengerti. Nah, contoh selanjutnya itu informasi yang tidak lengkap. Nah, ini seringkali terjadi ya dalam kehidupan kita sehari-hari, karena pada dasarnya manusia itu memang hobi sekali menyerap berita-berita yang tidak lengkap atau berita-berita yang berlebihan. Misalnya hal kecil saja, kita sebagai teman misalnya, dia ngomong ini, kita yang kita sampaikan kalau tidak kurang udah pasti lebih. Nah, itu kan menyebabkan konflik dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu hal yang biasa terjadi di masyarakat, yang menyebabkan antar individu atau kelompok terjadi konflik, yang kadang memang mungkin menyebabkan hal yang fatal. Nah, di sini harus kita pelajari ya. Misalnya kita mendengar informasi, kita harus saring dulu mana yang benar, mana yang enggak, mana yang bisa kita sampaikan, mana yang kita harus buang. Jangan memicu terjadinya konflik. Saya rasa zaman sekarang ini banyak sekali orang-orang yang memicu terjadinya konflik, bukannya memperdam masalah, namun memperkeruh masalah. Nah, selanjutnya konflik bisa terjadi dikarenakan yang tadi kan dikarenakan komunikasi. Nah, sekarang kita masuk ke struktur. Nah, struktur itu apa ya? Nah, struktur itu adalah seperti PT atau perusahaan yang memicu terjadinya konflik. Kenapa terjadi konflik di perusahaan tersebut? Nah, kita tahu yang namanya perusahaan pasti berjalannya itu adanya dunia persaingan. Mungkin perusahaan ini mengekspor beras merah, dengan mengekspor beras merah yang katanya alami. Nah, ternyata nggak alami, ternyata mengandung zat-zat yang tidak baik untuk dicerna. Nah, sementara perusahaan yang lain mengekspor beras ya mengandung yang memang alami gitu, yang sehat untuk diri kita. Cuman kan kita nggak tahu, karena mereka bilang itu semua alami kan. Sementara kita sebagai konsumen ya pasti memilih aja ya, karena mana yang baik mana yang enggak. Cuman kan kita nggak tahu bagaimana zat dalamnya, bagaimana efek sampingnya. Nah, ketika kita sudah tahu atau pembisnis tersebut mengalami persaingan istilahnya dalam dunia kerja, nah udah pastinya terjadi konflik kan antara perusahaan yang satu dengan perusahaan yang lain. Mungkin perusahaan yang satu ya karena dia memang alami banyak konsumen yang mengorder ke sana, sementara perusahaan yang satu walaupun dia bilang alami, cuman ya konsumen tahu itu nggak alami gitu kan, pastinya lebih banyak ke sana. Nah, itu yang sering terjadi konflik antar struktur ya, misalnya antara perusahaan yang satunya mungkin kadang ada yang melakukan jalan yang baik, kadang ada yang melakukan jalan yang licik, tergantung persaingan. Banyak persaingan zaman sekarang ya, kayak perusahaan dagang aja sekarang banyak yang melakukan persaingan yang tidak sehat ya kan. Entah kayak kemarin saya pernah dengar juga di berita di situasi pandemi seperti ini ya, namanya juga
bisnis itu udah pasti banyak yang tidak lancar karena pemasukan masyarakat juga tidak sesuai, tidak sebanyak waktu sebelum pandemi. Nah, salah satu bisnis usaha seseorang itu selalu lancar ya, mungkin karena rasanya yang enak atau rasanya enak, harganya juga murah ya kan. Nah, sementara yang satu lagi tidak memiliki pelanggan. Nah, dia memilih jalan yang tidak sehat dengan cara menaruh, saya rasa dia mengikuti guru-guru gitu ya, taulah kalau di kampung-kampung biasa tuh namanya ilmu-ilmu hitam. Mereka menabur tanah kuburan di depan rumah makan yang tadi laris. Nah, untung kedapatan. Nah, itu kan salah satu konflik struktur yang tidak sehat. Dan yang terakhir adalah konflik pribadi. Nah, konflik pribadi yang pertama itu ketidaksesuaian tujuan atau nilai sosial pribadi. Nah, konflik pribadi ini biasa terjadi di kalangan masyarakat ya, seperti di kampung biasanya itu terjadi perselisihan, misalnya antara masyarakat yang satu dengan masyarakat lainnya. Biasanya konflik pribadi ini sering terjadi ya di kota maupun di kampung, tapi lebih sering terjadi di kampung karena daya serap mereka itu nggak secanggih mereka yang di kota. Mungkin mereka yang di kota sudah biasa dengan hal tersebut ya kan, namun di kampung hal kecil aja bagi mereka itu sangat bermasalah. Nah, itu bedanya di kota dengan di kampung. Jadi mereka harus sama-sama, jadi mereka tidak bisa disetarakan dengan di kota. Cuman bukan berarti di kota juga tidak ada konflik pribadi, pastinya ada, karena konflik pribadi, yang namanya konflik itu pasti ada di setiap masyarakat, cuman tempatnya dan masalahnya itu berbeda. Misalnya kayak di kota bisa jadi perselisihan antara tetangga, itu biasa kan terjadi. Mungkin karena salah seperti yang tadi saya bilang, salah informasi atau kalimat yang tidak baik, atau ditambah-tambahin atau dikurang-kurangin ya kan. Nah, menyebabkan konflik. Nah, hal-hal tersebut yang harus kita saring sebagai masyarakat ya. Kita harus perbanyak sadar diri gitu ketika kita mendengar atau menerima informasi yang memicu terjadinya konflik. Kan lebih baik kita saring mana yang baik untuk disampaikan, mana yang harusnya baiknya untuk dibuang. Itu harus kita saring, jangan apa yang kita dengar malah kita tambahin atau kita kurangin. Itu kan sangat menyebabkan konflik. Jadi banyak seperti dari dulu masyarakat Indonesia itu terpengaruhi oleh ya seperti tadi, berita yang tidak lengkap. Kita dengar di Facebook mungkin, di sosmed mungkin, berita yang tidak baik. Nah, kita sampaikan ke orang lain atau kita bagikan, membuat antar individu atau antar masyarakat menjadi konflik. Nah, baiklah, saya rasa materi kita hari ini sudah selesai. Kita akan lanjut materi kita selanjutnya di pertemuan selanjutnya. Terima kasih.